Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan. Aplikasi turunan fungsi ini sangat berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Jadi pastikan kalian sudah paham mengenai turunan fungsi aljabar sebelum belajar aplikasi turunan. Nah, kemudian materi apa lagi yang berkaitan dengan aplikasi turunan? Tentunya adalah pemfaktoran fungsi kuadrat. Nah, kalau ada pemfaktoran fungsi kuadrat itu ada yang pakai rumus ABC, ada pakai berapa kali berapa sama dengan A, berapa tambah berapa sama dengan B. Yang seperti itu harus sudah paham karena itu sangat diperlukan untuk materi aplikasi turunan. Oke, mari kita simak sama-sama dulu apa itu materi aplikasi turunan yang pertama. Kita sekarang akan pelajari dulu tentang materi dari fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner dan jenis stasioner dulu ya. Oke, yuk kita simak dulu pembahasannya. Fungsi naik, fungsi turun, stasioner dan jenis stasioner. Karena ini satu materi, jadi sekalian aja. Fungsi naik itu ketentuannya adalah f aksen x itu besar dari 0. Sementara fungsi turun itu f aksen x-nya kecil dari 0. Dan untuk stasioner sendiri adalah f aksen x itu sama dengan 0. Jadi ini sangat mudah untuk mengingatnya. Nah, sekarang ada jenis stasioner. Jenis stasioner ini ada 3. Yang pertama itu titik balik minimum itu negatif 0 dan positif. Nanti kita akan jelaskan apa itu. Kemudian ada titik balik maksimum. Ada plus, 0, min. Kemudian ada titik belok. Itu plus, 0, plus atau min, 0, min. Itu materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama itu adalah jika fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 8, tentukan interval f(x) naik dan interval f(x) turun. Nah, ini berkaitan sama fungsi naik fungsi turun ya. Sekali lagi, kalau dia naik itu f aksen x-nya besar dari 0, dan kalau dia turun itu f aksen x-nya kecil dari 0. Sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Nah, ditentukan apakah berapa interval untuk fungsi naik dan berapa interval untuk fungsi turun. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau dia fungsi naik, maka f aksen x-nya itu besar dari 0. Nah, artinya kita harus cari dulu f aksen x-nya dulu ya. Kalau dia turun berarti kecil dari 0. Kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x itu adalah turunan dari fx. Turunannya itu yaitu 2x dikurang 6. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 2x kurang 6 besar dari 0. 2x besar dari 6. X besar dari 6 bagi 2 yaitu 3. Untuk fungsi turun, maka f aksen x-nya kecil dari 0. Berarti 2x kurang 6 kecil dari 0. 2x kecil dari 6. X kecil dari 3. Nah, jadi jawabannya untuk interval fungsi naik adalah x besar dari 3, dan untuk interval fungsi turun adalah x kecil dari 3. Oke, untuk soal ini kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 36x. Nah, kalau mau cari fungsi naik fungsi turun, maka kita tentu harus menurunkannya dulu. F aksen x-nya itu sama dengan 2 kali 3 berarti 6x pangkat 3 kurang 1, 2 dikurang, berarti ini 6x dikurang
36. Nah, dapatlah turunannya. Setelah dapat turunannya, kita masukkan ke formula fungsi naik. Kalau fungsi naik, f aksen x-nya itu besar dari 0, kalau dia adalah fungsi naik. Nah, kalau dia sudah kita masukkan, berarti jadinya adalah 6x kuadrat kurang 6x kurang 36 besar dari 0. Nah, karena ini semua kelipatan 6, kita bagi 6 jadinya x kuadrat kurang x kurang 6 besar dari 0. Nah, sekarang karena bentuknya beda sama soal yang sebelumnya, ini berarti kita harus faktorkan dulu karena dia bentuknya kuadrat. Berarti ini akan menjadi x tambah 2 dan x kurang 3 besar dari 0. Nah, sebelum kita cari nilai x-nya itu kita harus ingat ya, kalau tandanya itu besar dari, maka nanti untuk nilai yang paling kecil akan berubah tanda menjadi kecil dari. Nah, sekali lagi, kalau tanda dari pertidaksamaannya itu besar dari, untuk pemfaktorannya, kalau dia nanti yang paling kecil, maka yang paling kecil itu akan berubah tanda menjadi kecil dari. Oke, kita simak sama-sama. Berarti ini pemfaktorannya adalah x tambah 2 besar dari 0 ya. Maka x besar dari min 2. Nah, kemudian yang sampingnya x kurang 3 besar dari 0, maka x besar dari 3. Nah, sekarang antara min 2 dan 3, mana yang paling kecil? Yaitu min 2. Maka yang kecil berubah tanda jadi x kecil dari min 2. Jadi interval naik untuk fungsi di atas adalah, berarti intervalnya x kecil dari min 2, kemudian atau x besar dari 3. Sekarang kita mau cari fungsi turun, berarti f aksen x-nya sama ya seperti yang tadi, berarti 6x kuadrat dikurang 6x kurang 36. Maka ini kita bagi 6 semua, jadinya x kuadrat kurang x kurang 6. Nah, kemudian kita ingat kalau dia fungsi turun, berarti f aksen x-nya itu adalah kecil dari 0. Nah, kalau kecil dari 0, berarti kita tulis x kuadrat kurang x kurang 6 kecil dari 0. Kan ini f aksen x-nya. Kemudian kita faktorkan. Berarti ini x tambah 2 dan x kurang 3 kecil dari 0. Nah, kalau tandanya kecil dari, itu tidak ada perubahan. Berarti kita bisa langsung ya. Berarti x tambah 2 kecil dari 0, x kecil dari min 2. Kemudian x kurang 3 kecil dari 0, x kecil dari 3. Soal selanjutnya itu tentukan nilai stasioner fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 1 dan jenis stasionernya. Kalau dia ditanya itu nilai stasioner, nah yang perlu diingat adalah berarti f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk jenis stasionernya itu ada 3, ada nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan ada titik belok. Oke, kita simak dulu pembahasan. Kan nilai stasioner dan jenis stasioner. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 1. Nah, kita tentukan f aksen x-nya sama dengan 4x dikurang 8. Kemudian, karena dia stasioner, maka f aksen x sama dengan 0. Berarti 4x kurang 8 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 8, x sama dengan 2. Nah, kalau kita mau cari nilai stasionernya, berarti x sama dengan 2 ini kita masukkan ke fungsi awal, yaitu yang ada di soal. Maka jadinya f2 sama dengan 2x. 2x-nya langsung kita ganti ya, 2 pangkat 2 dikurang 8 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 4 kurang 16 tambah 1. Berarti ini sama dengan 8 kurang 16 tambah 1. Maka jadi jawabannya adalah minus 7. Maka ini adalah namanya nilai stasioner. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah jenisnya. Kalau jenis stasioner, maka kita harus memasukkan lagi nilai dari 2 ini. Nah, kalau 2 itu kan kalau dalam interval, kalau dia stasioner berarti kan sama dengan 0. Berarti 0, angka 2 ini akan menyebabkan nilainya menjadi 0. Maka kita ada beberapa yang harus kita coba. Berapakah nilainya jika dia
X-nya itu kecil dari 2, kemudian kalau dia X-nya sama dengan 2, dan kalau X-nya besar dari 2. Nah, ketiga buah inilah yang akan menentukan jenis stasionernya, dan tiga-tiganya harus dicoba. Nah, cobanya gimana caranya? Untuk yang pertama, X kecil dari 2 itu kita masukkan ke fungsi turunannya. Jadi kalau menentukan jenis stasioner itu dimasukkan ke fungsi turunan yang ini. Nah, untuk X kecil dari 2, sekarang kita coba yang kecil dari 2 itu berapa? Misalnya 1, boleh berapa aja ya, yang penting dia harus kecil dari 2. Berarti saya masukkan sini itu adalah 1, maka F aksen 1 itu sama dengan 4 kali 1 kurang 8. Berarti 4 kurang 8 sama dengan min 4. Untuk X sama dengan 2, maka F aksen 2 itu sama dengan 4 kali 2 kurang 8. Maka ini akan sama dengan 0 ya. Kemudian kalau dia X-nya itu besar dari 2. Nah, kita ambil di sini misalnya adalah 3. Berarti F aksen 3 sama dengan 4 kali 3 dikurang 8, berarti 12 kurang 8, berarti sama dengan 4. Nah, ini tandanya adalah yang ini kita ambil tandanya saja, angkanya nggak usah. Ini berarti jadinya minus, yang ini berarti 0, kemudian ini adalah plus. Nah, kembali ke pembahasan materi yang di awal tadi untuk jenis-jenis stasioner. Kalau dia itu jenis stasionernya untuk min 0 dan plus, maka ini masuknya adalah, kalau dia min 0 dan plus itu masuknya adalah titik balik minimum. Materi selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk materi nilai maksimum dan minimum ini sebenarnya itu hampir sama dengan fungsi naik, fungsi turun, atau stasioner. Intinya adalah langkah pertamanya selalu adalah turunkan dulu fungsinya. Nah, kemudian setelah kita menurunkan fungsi dari fx itu, nanti kita cari nilai x-nya berapa. Nah, setelah dapat nilai X-nya berapa, kita cek ke interval. Karena kalau dia fungsi naik, fungsi turun, nanti akan ada interval. Nah, kita cek apakah dia masuk dalam interval atau tidak. Kalau misalnya dia masuk dalam interval, maka nilai X-nya itu kita cari berapa fx yang kita dapat itu. Kemudian kita juga bandingkan nilainya dengan yang ada pada interval. Mana nilai yang tertinggi akan menjadi nilai maksimum, kemudian yang terendah akan menjadi nilai minimum. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu ya penjelasannya. Dengan aplikasi turunan itu, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti, yaitu pertama kita harus menentukan turunan. Nah, setelah kita dapat turunan, nanti kita harus menentukan nilai X-nya berapa dari turunan itu. Nah, kemudian setelah dapat nilai X, kita harus mengecek interval. Nah, dan nanti di dalam soal maksimum minimum ini biasa akan dikasihkan intervalnya. Nah, kita harus cek dulu intervalnya itu. Apakah nilai dari X itu masuk ke interval atau tidak. Untuk interval yang masuk nilai X di dalamnya, maka kita harus mengikutkan nilai X tersebut dalam pencarian akhir. Nah, itu pencarian akhirnya itu gimana? Kita mensubstitusi nilai batas interval dan nilai X dari poin 2 yang tadi yang telah diturunkan itu ke fungsi awal. Nah, kalau dia sudah dicek intervalnya, maka kita masukkan yang nilai ada interval itu ke fungsi fx-nya. Nah, kemudian kita bisa cari berapa nilai dari fx-nya. Kemudian nanti yang maksimum itu adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian kalau dia minimum, maka nilai yang paling
rendah. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 15x pada interval x besar dari min 2 kecil sama dengan 4. Nah, ayo kita bahas sama-sama dulu. Oke, untuk soal selanjutnya itu menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x kuadrat kurang 6x kuadrat dikurang 15. Intervalnya adalah min 2 sampai 4. Nah, pertama kita turunkan dulu, berarti f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 15. Kemudian, karena semuanya kelipatan 3, kita bagi 3, jadi sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5. Nah, kemudian ini merupakan persamaan kuadrat, jadi bisa difaktorkan, berarti x kurang 5, kemudian x tambah 1. Nah, ini kita bisa cari pembuat nolnya, berarti x kurang 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Nah, setelah dapat nilai dari x-nya ini, kita lihat intervalnya. Intervalnya kita lihat batas akhirnya itu adalah min 2. Kemudian untuk batas atasnya adalah 4. Nah, sekarang lihat di antara 2 ini mana yang masuk dalam interval. Apakah 5 masuk di antara 2 dan 4? Enggak kan? Berarti 5 tidak perlu dimasukkan. Kemudian kalau min 1 masuk enggak di antara 2 sama 4? Masuk, karena min 1 itu besar dari min 2. Berarti kita bisa bikin di sini masuk min 1. Nah, ketiga buah nilai x ini akan kita masukkan ke fungsi awal untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, kita mulai dari min 2, berarti f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 6 kali min 2 kuadrat dikurang 15 kali min 2. Nah, ini sama dengan min 8 dikurang 6 kali 4 ditambah 30. Maka ini sama dengan min 8 kurang 24 tambah 30. Berarti sama dengan min 32 tambah 30 sama dengan min 2. Kemudian kita lanjut untuk x sama dengan min 1. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 6 kali min 1 pangkat 2 dikurang 15 kali min 1. Ini sama dengan min 1 ditambah 6 ditambah 15. Berarti ini sama dengan 5 tambah 15 sama dengan 20. Nah, untuk f selanjutnya yang terakhir adalah 4, berarti f4 ini sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 4 pangkat 2 dikurang 15 kali 4. Nah, ini sama dengan 4 pangkat 3 berarti 64 dikurang 6 kali 16 dikurang 60. Berarti sama dengan 64 dikurang 96 dikurang 60. Sama dengan min 96 tambah 4 sama dengan min 92. Nah, setelah dapat nilai dari masing-masing x-nya tadi itu, kita tandai ya. Untuk f sama dengan min 2 dapatnya min 2, untuk f sama dengan min 1 dapatnya adalah 20, f sama dengan 4 maka dapatnya adalah min 92. Nah, kemudian dari ketiga nilai ini kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Maksimum, kalau dia maksimum berarti yang paling besar. Nah, paling besar di sini adalah yang tentunya yang positif ya. Berarti 20. Untuk yang minimum, maka minimum yang paling kecil yaitu min 92. Karena min 92 lebih kecil dari min 2, maka dapatlah nilai maksimum dan 20 dan nilai minimumnya adalah min 92. Kita masuk ke pembahasan mengenai persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu masih ingat kan, diperlukan adanya gradien. Nah, gradien ini kita bisa cari menggunakan aplikasi turunan. Nah, turunan fungsi dari yang diketahui itu merupakan gradien. Jadi di situ nanti dipakainya aplikasi turunan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu penjelasan berikut ya. Oke, untuk materi persamaan garis singgung itu di aplikasi lingkaran, kita ingat lagi kalau persamaan garis singgung itu sebenarnya persamaannya adalah y kurang y1 sama dengan m buka kurung x kurang
X1. Nah, kalau di dalam aplikasi turunan, M ini akan sama dengan F aksen X. Nah, kemudian kalau di dalam aplikasi turunan itu kita berkaitan sama titik ya, X1 dan Y1. Berarti kita bisa simbolkan sebagai A, B gitu. Boleh kita ubah menjadi misalkan X1, Y1 itu sama dengan A, B. Maka persamaannya bisa menjadi Y kurang B sama dengan M buka kurung X kurang X1-nya A. Maka ini pun M-nya bisa kita ganti Y kurang B sama dengan F aksen X buka kurung X kurang A. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini penurunan dari rumus awal aja. Tapi intinya M-nya itu bisa kita cari menggunakan turunan. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus PGS. Tentukan persamaan garis singgung dan pada grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 di titik 1, min 3. Oke, ini kita akan menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, di sini apa sih yang menjadi A dan B? Yang menjadi A-nya itu adalah 1 dan yang menjadi B-nya adalah min 3, titiknya itu ya. Nah, berarti yang perlu kita cari tinggal cari berapa nilai dari gradiennya. Gradiennya tadi caranya sama, yaitu kita turunkan dulu nilai gradiennya, kemudian kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1 sesuai dengan yang diketahui oleh soal. GS fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x tambah 1 di titik 1, min 3. Nah, kita harus bikin dulu ya yang diketahui itu, berarti yang 1 ini adalah nilai dari A, kemudian min 3 adalah nilai dari B. Kita tentukan M-nya dulu. M itu sama dengan F aksen X, berarti X-nya ini ya, atau bisa kita tulis F aksen dari A. Berarti kita tentukan F aksennya dulu. Nah, F aksen X itu berarti jadinya turunan dari ini 4X dikurang 2. Nah, F aksen A berarti F aksen A-nya 1 sama dengan 4 kali 1 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nilai M. Sekarang kita masukkan ke rumus dari persamaan garis singgungnya, itu Y kurang Y1 atau B ya, sama dengan M buka kurung X kurang A. Nah, berarti Y kurang B-nya jadi plus 3 karena ini min 3 sama dengan M-nya 2 buka kurung X kurang 1. Berarti Y tambah 3 sama dengan 2X kurang 2. Nah, ini bisa kita baguskan lagi bentuknya, berarti Y sama dengan 2X kurang 2 kurang 3. Jadi persamaan garis singgungnya itu adalah Y sama. Itu semua tentang aplikasi turunan. Memang ada beberapa lagi materi yang tentang aplikasi turunan, yaitu seperti misalnya kita cari kecepatan dan percepatan, tapi akan dibahas di video berikutnya ya. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar di rumah. Semoga musibah ini bisa segera berakhir. Dan jangan lupa, biar kita tambah semangat belajar di rumah, klik tombol subscribe dan komen di bawah kita kira-kira akan belajar mengenai apa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.